akhirnya sampai juga nih di tempat ini. Sudah sampai. Sudah sampai. Tadi gimana perjalanannya? Ternyata nggak seberapa jauh ya? Nggak seberapa jauh ya? Iya. Oke kok. Kesini juga gampang rutenya. Terus kita sekarang sudah ada di Taman Bintaro, guys. Oh, Taman Bintaro. Kita di Taman Bintaro, Jakarta Selatan. Dan untuk yang bertanya-tanya, hari ini aku lagi ditemenin sama Gizmo. Halo Gizmo. Yuk kita mulai turnya. Ayo. Untuk ke kantor Saka. Iya. Oh, di sini ada banyak tempat makanan. Iya, itu kayak ada apa sih? Ada namanya? mural juga, Mural-mural ada gitu ya. panggungnya. Keren banget. Jadi kayaknya bisa ya kalau kita mau adain komunitas gathering di sini ya. Bisa banget sih ini sebenarnya. Nah, ini tempat. Coba kita muter. Oh, ini Buat ada yang tempat penasaran, ini tempatnya, ini ada tempat makannya. Terus kalau kita muter ke sana, nah itu tadi mural dan Muralnya. panggung. Daerah buat gathering. Iya, buat gathering. Ini buat bagian badan. Ya, keren banget ya. Nah, ini kita udah ada di depan pintu Toy Zone Action Figures and Toy Shop yang juga adalah kantornya Saka. Terima kasih udah berjumpa kita di sini hari ini. Sama-sama. Nah, kita mau mulai pertanyaannya. Nah, yang pertama Mas Riza bisa jelasin nggak arti logo Saka itu apa sih? Sebenarnya kalau arti untuk logo Saka memang awal itu memang yang pakai itu dulu partner saya sebelumnya, dari yang kita pada saat kita mau bikin pertama kan memang perusahaannya perusahaan kontraktor ya. Itu nama Saka itu dari artinya keseimbangan. Gitu. Jadi kita bikin semua biar balance lah istilahnya. Jadi bahasa apa itu? Bahasanya kayaknya sih bahasa Sanskerta, cuman mungkin partner saya yang sebelumnya itu bilang Sanskerta, saya nggak tahu secara dia udah ini kemana ya, bahasa yang fixnya itu bahasa apa gitu. Tapi kalau menurut dia itu artinya keseimbangan. Terus kalau untuk secara bentuk memang awalnya tadinya itu warnanya orange untuk kontraktor, memang karena ada divisi. Setelah kita bikin event, saya masuk, kita bikin event, kemudian kita butuh satu branding baru untuk versi divisi event production kan. Karena saya suka warna hitam, ya udah makin aja warna hitam sama putih. Itu doang sih sebenarnya simpel. Iya, lihat. Oh, Gitu. Tapi yang penting kalau gue tetap sama, cuma beda warna aja, satu divisi kontraktor, satu divisi event production. Gitu. gue pernah tuh masih ketemu logo yang warna orange. Warna orange ya, oke. Waktu kantornya masih ada di Fatmawati. Ya, Iya. betul. Berarti sekarang officialnya udah yang ini kan? Officialnya sudah hanya yang event production aja. Oke, Riza, ini kan tadi dari kita masuk ke kantornya nih beda banget gitu suasananya. Iya. Kalau ya ada beberapa kantor yang multinasional juga mengikuti konsep yang serupa nih. Ada tempat mainnya, ada tempat rekreasinya, supaya para pekerjanya nggak stres gitu kan. Nah, ini begitu masuk itu langsung rekreasi semua gitu loh. Kanan kiri depan belakang penuh dengan pajangan yang bagus gitu, yang membuat gelora anak-anak kita kembali terbakar gitu, nostalgia dan segala macam. Nah, apa sih yang mendasari konsep dari kantor Saka ini? Terus pengaruh nggak dengan produktivitas para karyawan di sini? Oke. Ya, thank you sebelumnya atas pujiannya, makasih banyak. Tapi sebenarnya konsep ini memang sudah kita kondisikan memang pertama sih mungkin justru karena keterbatasan ya. Karena kita keterbatasan tempat di mana kita harus ada toko, coffee shop. Saya kebetulan punya koleksi pribadi, jadi kita bikin ini museum sekalian di sini dan ada kantor. Tadinya kan pisah semua tuh, pada saat awal pisah semua, kantor sendiri, toko sendiri. Dan kita juga dulu pernah ada cafe namanya Droids, itu meja semua koleksi sama, ada toko Toy Zone Shop-nya di lantai 2-nya kan. Cuman kalau saya lihat setelah kesininya makin agak menyusut ya, dan kita juga mengefisiensikan cost. Jadi kita cari tempat yang memang bisa semua jadi satu konsep, di mana masuk mungkin toko dulu, kemudian nanti ada mini museumnya, itu ada koleksi dari koleksi saya, beberapa action figure lah kebanyakan. Kemudian masuk ke dalam ada kantor kecil lah, kantor juga kita nggak banyak, kantor kecil kita cuma 10 orang di sini. Jadi intinya malah kalau yang sebelumnya kantornya nggak kelihatan, benar-benar kita masuk kayak
tiba-tiba kok ruangannya kecil, cuman ada apa, terus kita naik ke atas gelap, lorong masuk baru kantor gitu. Kayak kantor mafia kan. Menjual barang-barang terlarang kan sebenarnya. Jadi ya seperti itu. Jadi kondisinya memang kita pengennya di sini biar bisa semua menikmati sih. Karena kan kita pengen kan areanya bisa jadi juga tempat gathering buat komunitas ya. Itu alhamdulillah di tempat yang baru ini ada outdoornya dan ada apa namanya, ada activity dan ada counter-counter makanan di sekitar sini. Persis kita bikin area, apa, di area sini, dan dapat tempat juga pasti sini memang sesuai dengan kondisi itu. Dan saya terus terang dari dulu nggak pernah pengen punya kantor yang memang di gedung sih sebenarnya, di ruangan di lantai berapa gedung. Kenapa? Karena saya pengennya yang open bisa langsung lihat jendela, tahu nih oh masih terang, oh masih udah gelap gitu. Jadi kan lebih apa ya, lebih fresh aja buat kita, bisa anytime kita keluar, nggak perlu naik lift, ngantri lift apa segala macam, kemudian habis waktu sendiri satu jam buat naik turun lift doang gitu istilahnya. Kalau ini kan lebih enak, dekat dengan pusat jajanan lah istilahnya, ada warung, ada warteg, ada fast food, kemudian ada juga convenience store ya. Jadi kita mencapainya cepat dan itu efisiensi waktu buat kita kan gitu istilahnya. Nah itu kalau secara produktivitas karyawan apa nggak terganggu? Waduh, lagi pengen ngerjain apa, terus cari inspirasi, keluar lagi liatin mainan gitu. Sebenarnya sih justru ini kita bikin konsepnya biar nggak bikin stres ya. Kita nggak bikin kubikel apa yang memang orang hanya khusus buat kerja. Kita juga apa di sini bebas timing untuk waktunya, dimana kalau memang ada kondisi memang pokoknya kita ada jam kantor, memang ada kondisi memang harus kemana-mana dulu silakan aja, yang penting tidak mengganggu pekerjaan kantor dan pekerjaan bisa selesai gitu kan. Dan ini kebetulan memang tim yang kita juga awalnya memang ngikut itu sudah lama, pada ngikut sudah lama, dan awalnya tadinya biasa-biasa dengan apa dunia pop culture akhirnya jadi suka semuanya sih, kebanyakan overall mayoritas mereka suka semua, akhirnya mereka menikmati juga gitu. Malah ada yang jadi cosplay maker, costume maker, ada yang juga yang memang koleksi juga akhirnya. Jadi ya kita bikin suasananya biar bisa happy lah di sini, nggak stres dengan banyak grafik atau misalnya apa yang memang tujuannya buat kurva bisnis apa segala hitung-hitungan, enggak. Jadi kita bikin semuanya bisa dilihat dengan, jadi lagi kerja juga gue pengen lihat ini dulu lah, main dulu Transformer atau main apa misalnya Godzilla, monggo lihat silakan gitu sih. Yang pasti ya Mar, di sini kita nggak nemuin satu kalimat motivasi pun. Biasanya kan di kantor-kantor itu ada dipajang kalimat motivasi gitu kan, kita maju bersama atau apa gitu kan. Di sini nggak ada loh. Ini aja sebenarnya udah cukup jadi motivasi sih. Betul banget. Ini tempat kerja idaman sebenarnya. Iya. Nah jadi pertanyaan berikutnya, Reza, dengan lu berkantor di sini dan dengan suasana seperti ini, apakah lu sudah living in your dreams? Sebenarnya sih live in your dreams bisa dibilang tetap kita masih punya dreams yang mesti kita achieve ya gitu. Ini sih bagian dari yang sudah kita capai, ada memang udah pernah kita bikin kita sebagai operator yang tadinya mungkin masa kecil kurang bahagia, kita nggak punya banyak mainan, ada yang kita nggak bisa beli, akhirnya kita punya penghasilan sendiri, kita bisa beli barang yang kita mauin kan. Malah mungkin barang lama yang kita dulu kita ambil nggak beli karena vintage, akhirnya dapat kita beli lagi udah gitu kan. Itu alhamdulillah bisa seperti itu, achievement juga. Bisa bikin event yang bisa mewadahi semua komunitas hobi pop culture di Indonesia, alhamdulillah bisa kenal juga, bisa silaturahmi dengan semua penggemar ya kan, linknya juga jadi banyak gitu kan. Bisa naikin industri apapun pop culture di Indonesia, baik dari sisi action figure, komik, cosplay, kemudian apapun itu yang bisa kita naikin industrinya, bisa kita kenalin ke dunia luar, alhamdulillah bisa udah sampai juga. Dan kita coba naikin industrinya lagi lah yang pastinya gitu. Dan kalau buat kantor ya memang sih ini sebenarnya balik lagi keterbatasan, memang kita pengen bisa kantornya di tempat seperti ini ya, kita maksimalkan gimana kondisinya biar bisa tetap ini sebagai kantor yang memang nggak bikin stres gitu, kantor yang bisa orang datang anytime, siapapun bisa datang ke sini, mau lihat mau nongkrong doang gitu kan, mau ngobrol monggo silakan. Kayak sekarang mau ngeliputan silakan, kita bebas mau ngapa-ngapain. Maka kita ada mini museumnya, ada toy shopnya, kemudian juga di sini karena memang kantor barunya dekat dengan coffee shop, ada kotor-kotor makanan juga bisa sekali buat gathering, silakan sih.
tadi visit kita ke kantor Saka Production. Dan kita udah keliling-keliling juga seputarnya, ngeliatin banyak hal, tanya banyak hal. Semoga video ini bisa menginspirasikan kita ya. Yup, tunggu kita di channel-channel berikutnya, acara-acara kita berikutnya di Jadi Gini Kreatif. Jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Ya, tulis komentar juga ya, supaya kita tahu isi pikiran kalian. Oke? Oke. Bye-bye.